Nyonya, dorong lebih kuat. Sebentar lagi keluar. Nyonya, dorong lebih kuat. Nyonya, ya? Ini seorang putri. Marquis sudah gugur di medan perang. Jika aku tidak melahirkan anak laki-laki, gelar Marquis Yongning. Pada saat itu, aku pasti akan diusir. Sulan, cepat beli bayi laki-laki untuk ditukar. Uangnya ada di kotak itu. Ya? Jangan salahkan aku karena kejam. Jika aku tidak melakukan ini, kita berdua akan sulit selamat. Ini adalah giok keberuntungan yang selalu kubawa. Semoga bisa menggantikanku. Menemanimu, mendampingimu. Semoga kamu selalu aman. Kamu harus merawat putri dengan baik. Suatu hari nanti aku pasti akan dengan megah menjemput kalian kembali. Rumah Marquis seperti lubang pemakan manusia. Yowan benar-benar bisa menang. Bagaimana jika dia kalah? Tidak, aku tidak boleh terlibat. Bayi laki-laki untuk Yowan adalah yang kudapatkan. Uangnya semua ada di sini. Cukup untuk hidupku yang baik. Kenapa ada anak kecil di sini? Melihatku tidak menangis atau rewel. Sepertinya, kita memang berjodoh. Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Kinruo ini mirip dengan ayahnya yang pecandu judi yang sudah mati. Sulan, akhirnya kutemukan kamu. Anaknya, kenapa dia tidak ada? Dia pergi kemana? Sial, Yowan benar-benar datang, tapi putri, sudah lama kubuang. Siapa kamu? Apakah dia? Dia mengira Ruo adalah putri. Keberuntungan besar ini harus dipegang. Nyonya, selama ini putri selalu menganggapku sebagai ibunya. Jika kamu tiba-tiba mengakuinya, bisa membuatnya terkejut. Lebih baik bawa dia pulang dulu. Tunggu sampai kita saling kenal baru bicara. Aku juga berpikir begitu. Aku adalah Nyonya Marquis Yongning. Anak baik, siapa namamu? Nyonya, panggil saja saya Ruo. Ruo, saat ini kita tidak bisa saling mengenali. Identitasmu sebagai putri keluarga Marquis akan terus disembunyikan. Sungguh membuatmu menderita. Ruo, mulai hari ini, engkau akan menjadi nyonya muda di keluarga Marquis Yongning. Apakah nyonya ingin saya menikahi Marquis Yongning yang penuh jasa perang itu? Huo Xiao. Terima kasih, nyonya. Huo Chi Xiao. Pedang saya beracun, kamu tidak akan bisa bertahan. Ah! Jangan takut, saya tidak akan menyakitimu. Apa yang terjadi denganmu? Guru, bagaimana? Racunnya sangat ganas. Sulit untuk diatasi. Ini. Ambil ini. Minumlah dengan sup ginseng setiap 1 jam sekali.
Jika tidak, nyawamu akan sulit diselamatkan. Sudah hampir 1 jam, jika tidak segera diberikan. Apakah dia bahkan tidak segan? Racun di tubuh saya sudah bersih. Terima kasih atas pertolonganmu, biksu. Racunmu. Saya menggunakan pil umur panjang untuk mengatasinya. Bukankah itu obat yang Anda gunakan untuk memperpanjang hidup? Jika obat itu hilang, bukankah Anda akan? Panjang pendeknya hidup tidak bisa dipaksakan. Satu-satunya adalah tidak bisa menemukan keluarga dekatmu bersamamu. Setelah saya pergi, ikutlah dia turun gunung. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia bisa melindungimu. Baik, saya akan mendengarkanmu. Biksu telah menyelamatkan nyawa saya tidak bisa membalasnya. Mohon tenang, biksu. Saya pasti akan menikahi Sin. Saya akan merawatnya dengan baik. Baik. Guru, kali ini turun gunung. Saya pasti akan menemukan keluarga darah. Nyonya. Cantik kan? Kenapa masih memanggil Nyonya? Beberapa hari lagi akan memanggilmu Ibu. Ibu, aku pulang. Tampan rupawan. Sungguh cocok menjadi suamiku. Ya, pulang saja sudah bagus. Dia adalah istriku, Jiang Xin. Dia dulu anak yatim. Kemudian berguru pada King Feng Jushi. Setengah bulan lalu nyawaku hampir melayang. Beruntung dia dan gurunya menyelamatkanku. Baru bisa menyelamatkan nyawaku. saya Paul perempuan hina ini, menghalangi jalanku. Ibu rumah tangga Marquis. Hanya bisa aku, berdasarkan apa kau berani bersaing dengan putriku, Nyonya tua. Karena kakak Huo sudah punya kekasih hati, maka Ruo bersedia keluar dari Marquis. Siapa kau? Qin Ruo adalah calon istri resmi yang kupilihkan untukmu. Keluarga Huo sudah 3 generasi menjadi pejabat penting. Ibu rumah tangga mana bisa seorang anak yatim dari gunung? Ibu, aku sudah berjanji akan merawat Xin seumur hidup. Mohon ibu membatalkan pernikahanku dengan Qin Ruo. Kau selalu mendengarkan kataku, sekarang malah melawanku demi dia. Kau ingin merangkul anakku. Pakai sihir apa sebenarnya? Niat merangkul naga dan mengejar guru Hong, aku tak pernah punya. Aku dan Chi Xiao, hanya karena cocok hati. Apa maksudnya cocok hati? Aku hanya tahu, tunangan adalah istri, kabur adalah selir. Begitu hina diri. Sungguh tak ada yang mengajari. Meski aku tak punya orang tua yang mengajar, tapi aku juga tahu malu dan benar salah. Dan kau, meski hidup mewah, tapi kasar tak tahu malu. Oh, Ibu, aku bilang, dia adalah istriku. Aku tak akan biarkan siapapun menghinanya. Nyonya tua. Tiga buku 6 upacara, 4 tunangan 5 emas. Semua belum ada. Istri macam apa itu? Menantuku hanya bisa Ruo. Saya sudah memesannya nanti. Yang saya nikahi hanyalah Jiang Xin. Jika bukan karena pernikahannya. Chi Xiao, ibumu terlihat seperti ini hari ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus datang ke Hofu ini. Yakinlah, aku akan membujuknya. Cepat atau lambat dia akan tahu. Silakan pergi ke camp militer Houye. Baik. Ketika aku kembali, aku akan menikahimu.
Ada masalah dengan teh ini. Posisi istri. Hanya Ruo-Ruo. Wajah Nyonya. Dijual ke King Lou. Nilai setidaknya 10 atau 2 perak. Lalu jual dia. Huan Dang menambahkan mas kawin ke Ruo-Ruo. Apa yang harus kalian lakukan? Aku akan memperbaiki kesalahan Qi Xiao. Dia seharusnya tidak membawamu ke Houfu. Harus membawamu ke kembang api Liu Lei. Karena Anda sama seperti orang-orang di sana. Semua ibu. Spesies liar tanpa ibu. Kau gila? Kau tidak takut dia tahu? Dia adalah anakku. Apa yang saya takutkan? Jika aku punya ibu yang jahat, hitung kejahatan saya di kehidupan sebelumnya. Jadilah putriku. Sayang sekali kau tidak memiliki berkah ini. Tidak bisa melahirkan perut orang kaya. Minum obat. Konstitusi Anda secara alami dingin. Aku kira kau dari rahim. Keluar dari keanehan. Jangan marah. Kalau tidak, hemoptisis tidak hanya akan mengancam jiwa. Lihat betapa menyedihkannya. Jika ibumu masih hidup, lihat penampilan Anda. Akan tertekan. Kau tidak pantas menyebut ibuku. Lihatlah dia. Ibu, saya pikir Anda tidak akan setuju. Ibu juga ingin mengerti, karena kau menikah. Anda juga harus menikah. Terima kasih, Ibu. Waktunya sudah tiba. Pelacur kecil. Apa yang kamu lihat? Jangan berpikir untuk merusak pernikahan Ruo-Ruo. Berakhir seperti ini. Karena kamu datang mengacau di rumah Markuis. Qi Xiao, Pasangan suami istri. tunggu. Xin. Kalian menipuku. Kakak Huo, aku tidak tahu apa-apa. Xin. Silakan semua tamu pindah ke halaman. Xin, apa yang sebenarnya terjadi? Ibumu ingin menikahkan Qin Ruo-Ruo denganmu, membuatku pingsan dan mengurungku di gudang kayu, bahkan ingin mengusirku dari rumah. Kurang ajar, lihat dia. Tidak pantas menjadi nyonya rumah Markuis jika kamu bersikeras menikahinya. Kamu melupakan etika dan moral, melupakan aturan keluarga leluhur, melupakan ibumu ini. Ibu, aku hanya ingin menikahi orang yang aku cintai. Mengapa kamu selalu menghalangiku? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu saat kamu masih kecil. Kalau bukan aku yang membimbingmu, kamu tidak tahu sudah melakukan berapa banyak kesalahan. Tapi sekarang aku bukan anak kecil lagi. Benar salah. Aku yang akan memutuskan. Jika kamu benar-benar menyayanginya, aku masih bisa menerimanya sebagai selir, Xiaoer. Jangan sampai melewatkan waktu baik untuk menikah. Ibu, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Shilei, Ya, silakan semua tamu masuk. silakan masuk. Hari ini semua tamu hadir. Tolong jadi saksi untukku. Posisi nyonya rumah Markuis Ningyuan. Hanya Jiang Xin yang layak. Jika ada perubahan, itu berarti ada orang yang merebut tempat. Dan menjadi musuh Huo Qi Xiao. Kamu, Nyonya, anak durhaka. Bagaimana? Nyonya memiliki tubuh yang lemah. Penyakit ini semakin parah saat kedinginan, paling takut marah besar. Penyakit ini menyerang wanita. Penyebabnya hanya diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Aku akan pergi membuatkan obat untuk Nyonya.
Apa yang dikatakan tabib, kamu ingat? Ngapain aku ingat-ingat? Dulu Yewan demi menjaga posisinya, menukar anak perempuannya dengan Huo Chixiao. Dia menitipkan anaknya padaku untuk dibesarkan. Aku membuangnya. Saya sangka, dia benar-benar Dat Ang Mencari. Aku terpaksa bilang, kamu adalah anak kandungnya. Ternyata aku bisa masuk ke rumah Marquis, karena Yewan salah mengenali orang. Kalau begitu aku harus berpura-pura baik-baik saja. Nyonya. Akhirnya Nyonya bangun. Sudah begini keadaannya. Ruo hanya bisa meninggalkan rumah dan pulang. Semoga Nyonya menjaga diri baik-baik. Cepat bangun. Mengapa bilang begitu? Baru tadi sebelum kakak Huo masuk istri melapor. Dia berpesan aku harus meninggalkan rumah malam ini. Berani dia. Kalau dia tidak menikahimu, aku akan menjadikanmu istri sejajar. Hanya saja, kasihan padamu. Asalkan bisa menemani Nyonya. Apapun yang Nyonya suruh, aku rela. Sifat seperti ini baru pantas jadi Nyonya rumah. Sedangkan soal muka, aku akan membawamu untuk menuntutnya kembali. Kamu ngapain? Tanda tangan dan cap jari, menyerahkan posisi Nyonya rumah pada Ruo. Aku bisa saja membiarkanmu hidup. Satu tega membunuh orang, satu tidak tahu malu. Pantas kamu begitu menyukainya, ternyata sama-sama penjahat, sama-sama busuk. Berani tidak hormat pada dua Nyonya. Dan tulang si pertapa busuk itu sama kerasnya. Api pun tidak bisa membakarnya jadi abu. Kamu bilang apa? Api tadi malam membakar dengan hebatnya. Api itu membakar habis tablet arwahnya. Aku penakut. Takut dia jadi hantu tidak membiarkanku. Bukannya katanya kalau tulang dihancurkan jadi abu, arwahnya baru benar-benar hilang? Maka aku menyuruh orang menggali peti matinya keluar. Lalu kami... Aku akan membunuhmu. Nyonya, tolong aku. Menghadapi budak yang tidak patuh seperti ini, seharusnya dia diberi pelajaran yang keras. Bukankah tadi dia sangat berani sampai ingin membunuhku? Tunggu sampai aku merusak wajahmu, lihat apakah Huo Chixiao akan kembali. Dan masih mau menjadikanmu sebagai Nyonya rumah. Tunggu. Kelang Jade keselamatan yang kuberikan kepada Ruo dulu. Kenapa bisa jatuh dari tubuhnya? Itu milikku, kembalikan padaku. Katakan, kenapa kalung Ruo ada padamu? Kalung Jade itu adalah pemberian Yewan dulu di dalam kotak hadiah. Jiang Xin ternyata adalah putri Yewan. Tidak boleh, aku harus menyembunyikan kebenaran ini. Aku bilang, ini milikku, ibuku yang memberikannya. Nyonya muda bilang, kalungnya hilang beberapa hari yang lalu. Ternyata kamu yang mencurinya. Aku sudah memberikan Huo kakak kepadamu. Rumah juga kubagi separuh untukmu, tapi kamu bahkan mencuri kalungku. Juga ingin mencurinya. Jelas-jelas kamu yang merebut barangku. Ada ibu tapi tidak ada yang mengajar. Suka mencuri barang orang, masih tidak mengaku. Ayo, hukum keluarga akan dijalankan. Ya. Keluarga Huo berasal dari keturunan tentara. Hukum keluarga sama dengan di militer. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mengaku bersalah? Aku tidak mencuri. Iri hati, mencuri kalung orang. Apakah kamu mengaku bersalah? Aku tidak mencuri. Jika kamu mau meminta maaf, aku bisa memberimu kesempatan. Aku bilang, bukan aku yang mencuri. Kalung Jade, ibu yang memberikannya padaku. Jiang Xin ternyata putrinya. Aku tidak boleh terbongkar. Ibumu. Mungkin. Berhenti.
Sin. Semua yang hadir hari ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Kata-kata Huo kakak, aku takut. Ini jelas-jelas kalung yang kuberikan untuk putriku. Bagaimana bisa kamu memberikannya kepada siapa di hatimu? Belum jelas ya? Kamu sudah tahu semuanya. Kalian ikut aku turun. Aku selalu berpikir, kalung ini adalah pemberian Sulan padaku, tapi dia memberitahuku kebenarannya. Itu kamu. Kamu adalah ibu kandungku. Saat itu situasi di dalam istana sangat rumit. Aku terpaksa mengirimmu pergi. Jangan marah padaku, baru lahir kamu sudah meninggalkanku. Bagaimana aku tidak marah? Maaf, sekarang aku sudah mengerti. Kedepannya yang penting kita baik-baik saja bersama. Baik? Ibu kedepannya tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Nyonya memang memiliki tulang dingin sejak lahir. Sekarang juga menderita luka fisik. Aku akan membuatkan beberapa botol obat untuk mengobati luka luar. Mengenai tulang dingin, memang tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa lebih banyak istirahat. Terima kasih dokter, Shilei. Antarkan dokter keluar. Silakan. Sin. Aku ingin menemui guruku. Sin, jangan terburu-buru. Siang tadi aku sudah mengirim orang untuk memakamkan kembali gurumu. Gubuknya juga sudah diperbaiki. Kamu masih terluka? Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan luka. Semuanya karena aku tidak berbakti, guru sudah meninggal. Tetapi masih harus menderita karena aku. Bahkan giok yang dia titipkan untuk dijaga, aku juga tidak bisa menjaganya. Tenang, giok itu akan kuambil kembali untukmu. Kak Huo, kenapa kamu datang? Ibu menyuruhku untuk lebih dekat denganmu. Menurutku itu masuk akal. Kak Huo, ini kenapa? Ini adalah hiburan kamar yang populer di kalangan prajurit. Pergi, berdiri di pojok. Kak Huo, ini terlalu berbahaya. Apa kamu tidak percaya dengan ketepatanku? Wajahku? Bahkan luka kecil ini tidak tahan. Pernahkah kamu memikirkan Sin? Bagaimana dia menahan siksaan kalian? Itu nyonya yang bersikeras menggunakan hukuman keluarga. Saya sudah mencoba membujuk tapi tidak berhasil. Serahkan giok itu, atau panah berikutnya tidak akan meleset lagi. Berhenti. Membunuh istri, kau mau memberontak ya? Kalau saja dia mau mengembalikan giok itu ke Sin, aku tidak akan sampai begini. Kau benar-benar sudah terhipnotis oleh si Jiang itu. Dia bilang miliknya, ya memang miliknya. Tentu saja, pertama kali aku melihat Sin, giok itu sudah selalu dia pakai. Ibu, mana mungkin? Pasti Jiang Xin yang mengadu padanya. Dia cari-cari alasan untuk mengganggu aku. Ngawur, giok itu aku yang memberikannya pada Ruo. Aku mana tidak tahu. Ibu, kenapa harus begitu? Kau yang salah, kau seorang pangeran. Berani membunuh istri hanya demi gadis desa. Kalau aku tidak menghukummu dengan baik, malu keluarga kita akan kau bawa. Di hatimu, hanya yang menurut keinginanmu. Mengakui giok itu milikin Ruo, itu yang tidak memalukan. Aku tidak mau. Pergi dan berlutut di luar. Hsiao, Kamu belum sembuh, cepat pulang. suami istri itu satu. Kamu menderita di sini. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Sejak kecil, ibu selalu dingin padaku. Aku jarang melihatnya tersenyum padaku. Bagaimanapun aku berusaha belajar bercanda, bertingkah lucu. Tapi semuanya sia-sia. Aku kira itu sifatnya yang dingin. Sampai Qin Ruo datang. Baru aku tahu. Dia tidak mau baik padaku. Kamu masih punya aku. Bagaimanapun sulitnya jalan ke depan, aku akan terus menemanimu. Betapa tragisnya kalian berdua. Bermain sedih seperti itu.
Kau mau semua orang di rumah ini membicarakanku sebagai orang jahat, menyusahkan menantu. Dia hanya ingin mengambil kembali milikku. Kamu malah memaksanya berlutut di tengah hujan. Giok, keberuntunganku bukanlah harta karun langka. Kenapa Jiang Xin terus mempertahankannya? Ruo sudah mengakuiku. Ada Sulan yang bersaksi. Apalagi yang harus kusangsikan? Kalau kalian suka berpura-pura malang, aku akan memenuhi keinginan kalian. Panas sekali. Ada orang. Marquis sakit. Cepat panggil orang. Ibu, aku takut. Dulu, setelah Sulan membawamu pergi, orang-orang dari cabang keluarga Marquis langsung menyerbu kamar bersalinku, mengepungku. Di luar, petir menyambar-nyambar. Hujan tak henti-hentinya. Masa depanku tak pasti. Tapi yang kupikirkan hanya satu hal. Apa itu? Waktu itu kamu sangat kecil dan kurus. Bagaimana bisa selamat melewati malam hujan yang panjang ini? Mulai hari ini, apa yang kalian rampas akan kuambil kembali. Qin Ruo, serahkan liontin Jade MU. Kak Huo, liontin ini bandel sekali. Kamu benar-benar sudah terhipnotis oleh si wanita licik itu sampai lupa sanak saudara. Ruo, ayo kita pergi. Marquis, kamu tahu sendiri kalau Nyonya Tua menganggap orang ini sebagai harta karun. Kenapa kamu sengaja memancingnya? Sekarang aku jadi penasaran. Qin Ruo yang muncul tiba-tiba ini. Apa yang membuatnya begitu layak untuk dilindungi? Ya, bawahan pasti akan menyelidiki. Sebelumnya, aku memeriksa denyut nadi Nyonya Jiang. Menemukan bahwa dia memiliki tubuh dingin seperti kamu. Bagaimana mungkin Jiang Xin memiliki tubuh yang sama denganku? Dia juga berasal dari anak yatim. Bukan aku yang mencurinya. Panggil saja aku Ruo. Ruo, dulu di desa. Kenapa aku tidak pernah melihatmu memakai liontin Jade, Ibu? Aku? Ruo. Sudah sore, kenapa belum juga bangun? Nyonya Tua jangan khawatir, aku sudah menusuk jarum. Dalam setengah jam pasti akan bangun. Salahku? Menyakitimu dengan penyakit ini. Kamu ahli dalam pengobatan, apa ada cara untuk menyembuhkan penyakit tulang dingin ini? Apa ada cara untuk menyembuhkannya? Saya telah meneliti penyakit ini selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir memang berhasil mengembangkan beberapa formula untuk mengatasinya. Tapi apa? Katakan. Tapi obatnya belum pernah dicoba oleh siapapun. Jadi, tidak tahu apa akibatnya jika seseorang meminumnya. Apa akibatnya? Asalkan bisa menyelamatkan nyawa Ruo. Saya rela mencoba. Jangan sekali-kali. Kamu sudah bangun. Apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Ibu, Jiang Xin itu bukan juga menderita tulang dingin. Biarkan dia mencoba obat untuk kita. Jika tidak berhasil, kita berdua bisa baik-baik saja dan bisa menghilangkan satu masalah. Berikan obat itu kepada Jiang Xin. Jika berhasil akan ada hadiah besar. Obat ini. Jangan khawatir, Nyonya Muda. Ini adalah resep untuk mengobati flu. Saya belajar pengobatan sejak kecil, tahu bahwa dalam resep flu pasti ada Fang Feng, tapi resepmu ini tidak ada sama sekali. Jika kamu tidak jujur mengatakan alasannya, maka pergilah ke penjara dan katakan pada tahanan yang disiksa di sana. Semuanya adalah ide Nyonya Tua dan Nyonya Muda Qin. Mereka, saya yang sesaat tergoda. Mohon maaf, Nyonya Muda. Kalau begitu, buatkan lagi satu mangkuk untukku.
Ini adalah ginseng berusia 100 tahun, semoga ibu berumur panjang. Seperti Laut Timur, seperti Gunung Selatan, anak baik. Cepat kemari. Anak ini sangat berbakti. Sangat menyentuh hati saya. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Kenapa hanya ada satu nyonya muda yang datang? Yang satu lagi lebih baik tidak datang. Tidak berpendidikan, wataknya kasar. Sama sekali tidak menghargai saya. Jika benar begitu, bagaimana Huo Houye bisa menyukai orang yang begitu kasar? Jika bukan karena Qi Xiao bersikeras menikahinya, saya tidak akan mengizinkannya masuk ke gerbang kediaman Markuis. Xin terlambat datang. Mohon pengertian dari ibu. Kau juga bisa meminta maaf. Sungguh langka. Apa yang ibu katakan tadi, saya dengar. Jika bicara soal bakti, saya memang tidak sebaik adik Qin. Tidak banyak yang tahu. Adik Qin telah mencari resep obat untuk ibu kemana-mana dan mencoba obat itu sendiri selama berbulan-bulan. Apa yang dia rencanakan? Saya juga ingin melakukan sesuatu yang kecil untuk ibu. Maka saya menyiapkan obat yang dia coba hari ini dan menghidangkannya. Obat ini adalah resep baru yang mahal. Cara minumnya juga sangat ketat. Harus diminum pada jam malam agar efektif. Sekarang memang sudah waktunya. Hari yang bahagia, ngapain bicara soal penyakit dan obat? Apakah kau sengaja mengutukku? Saya hanya ingin nama bakti adik Qin diketahui oleh semua orang di ibu kota. Bakti Nyonya Qin sungguh mengharukan. Sebagai menantu, memang seharusnya begitu. Adik Qin, efek obatnya akan segera hilang. Terima kasih atas usaha kakak. Ruo sakit sekali. Cepat. Panggil tabib. Orang luar sedang melihat. Jika ada sesuatu pada Ruo, saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jiang Xin jelas-jelas sengaja menjebak. Bagaimana dia tahu obatnya bermasalah? Sudahlah, obati dia dulu. Nyonya, resep obat ini untuk tulang dingin. Menggunakan bahan-bahan yang menambah panas dalam tubuh. Setelah Nyonya Qin meminumnya, dia akan mengalami serangan panas yang tiba-tiba dan pingsan sementara. Dia tidak memiliki tulang dingin. Mungkinkah obatnya bekerja? Syukurlah. Kamu pergi dulu. Baik. Ibu. Jiang Xin itu benar-benar jahat. Dia tidak hanya merusak pesta ulang tahun Anda, tetapi juga membahayakan nyawaku. Nyonya, berapa banyak penderitaan yang dialami Nona karena dia? Berapa banyak darah yang telah ditumpahkan? Jika hari ini Nona meninggal, nyawa hina Jiang Xin, 10 pun tidak akan cukup untuk mengganti. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Katakan, ada apa? Sungguh, keluarga kaya pun bisa begitu hina. 1 malam bahagia dan 600 tael. Setimpal. Mengapa bisa begitu mengantuk? Nanti aku akan mengarahkan orang ke dalam rumah, memakai dupa untuk membuat orang pingsan. Melepaskanmu dari pintu belakang. Ingat, rumah yang digantung bel angin. Itulah tempatmu. Benar, ini dia.
Gadis cantik. Datanglah, Tuan. Marquis, Nyonya tua, ada pria asing masuk ke area belakang. Baru saja para pelayan melapor. Katanya di kamar Marquis ada suara-suara. Seperti sedang melakukan apa? Hal-hal ranjang pria dan wanita. Dan para pelayan juga bilang, mendengar suara wanita itu. Seperti istri muda, lihatlah, inilah orang yang kau sebut kekasih hatimu. Bahkan berzina dengan orang luar. Atas berkahmu, sekarang ada 2 istri muda di rumah. Siapa tahu yang mana yang dia maksud. Kurasa kau tidak akan percaya sampai melihat bukti. Tidak mau menyerah, ya? Tunjukkan jalan, ya? Nyonya tua, Marquis, istri muda masih di dalam kamar. Hal ini menyangkut martabat keluarga Marquis. Bagaimana sebaiknya menanganinya? Atau di kamarmu, melakukan hal mesum? Sudah sampai di sini. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Lebih percaya pada Sin. Baik. Untuk membuatmu sadar, muka dan reputasi ini tidak perlu lagi. Mengapa halaman begitu ramai? Bagaimana mungkin? Siapa yang ada di dalam? Marquis, ada pelayan yang melapor. Setelah makan malam, Nyonya Kim tidak terlihat lagi. Ibu, sampai saat ini, menurutmu siapa orang di dalam kamar itu? Ruo adalah menantu yang aku pilih sendiri. Aku melihat tingkah lakunya, dia pasti tidak akan melakukan hal memalukan. Ruo, kok bisa kamu? Brengsek, gimana caramu bekerja? Aduh, aku hanya melakukan apa yang kalian atur. Aku tidak tahu. Begitu masuk kamar, aku langsung ngantuk, lalu tertidur, dan ketika bangun. Ibu, gimana ini ibu? Kalau sampai orang tahu aku kehilangan keperawanan oleh orang luar, aku pasti tidak akan bisa hidup lagi. Nyonya, di luar banyak orang. Bagaimana kita bisa menutupi ini? Di balik lemari buku ini ada lorong rahasia yang menuju ke koridor dalam istana. Sebenarnya ini untuk melarikan diri. Ruo, keluarlah dari sana. Aku tidak punya tenaga. Tidak bisa bergerak. Sulan, bawa si kue lewat lorong rahasia, ya? Tunggu, kalau ada jalan keluar. Aku mau pergi dulu, kalau tidak aku mati di sini hari ini. Aku akan membongkar semua rencana kalian. Lorongnya tidak muat untuk tubuhmu, sembunyilah di balik penyekat dulu. Tunggu sampai keadaan tenang. Nyonya tua, ini. Jalang sialan. Berani-beraninya berzina di kamar tuan rumah. Tidak, aku benar-benar tidak. Ini fitnah. Tidak. Kok suaranya si kue? Aroma tidak cocok. Ini dupa penghilang kesadaran. Kapan ada lonceng angin di halaman? Apa ini tanda? Tahu aku menginap di sini hari ini dan terus merencanakan sesuatu padaku. Ini drama apa lagi? Huo Xiao mengundangku ke kamarnya. Mana orangnya?
Si pezina sudah kabur, masih diam saja. Cepat bunuh dia, jangan sampai besok tersebar. Memalukan keluarga Marquis kita. Berhenti. Sejak kamu masuk ke keluarga Marquis kita, semua urusan rumah tangga tidak beres. Hari ini kamu mau ikut campur lagi. Tidak mungkin. Dia bilang dia difitnah. Banyak cewek yang berbohong demi bertahan hidup. Belum giliranmu untuk bicara. Peraturan baru di istana. Hukuman mati untuk pelayan harus dilaporkan ke pemerintah terlebih dahulu. Membunuh pelayan tanpa izin jika dilaporkan harus dipenjara. Kamu pembawa sial. Kamu ingin membuat keluarga Marquis menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Kamu. Ibu, jangan. Marquis, Nyonya Jiang. Yang berselingkuh adalah Nyonya Qin, bukan aku. Sulan membawa pelayan ke dalam rumah. Untuk menanggung dosa Nyonya Qin, harap Marquis dan Nyonya bijaksana. Xiaoer, kamu percaya siapa? Aku hanya percaya apa yang kulihat sendiri. Kakak Huo, aku juga difitnah. Semua ini gara-gara dia. Semua gara-gara dia. Marquis, ampun. Sejak Qin Ruoruo masuk, banyak kesalahan. Sekarang bahkan berselingkuh dengan orang luar. Mulai hari ini dikembalikan ke keluarganya. Dan boleh menikah lagi. Sulan dan Qin Ruoruo sudah meninggalkan rumah. Tampaknya urusan rumah tangga sudah selesai. Belakangan ini suku barbar di utara mulai bergerak. Sepertinya akan ada perang lagi. Kamu juga akan pergi. Mati di medan perang, membela negara. Adalah takdir terakhir Marquis Ningyuan, dan sebagai Huo Qixia, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu sampai tua, karena semua orang di rumah menghalangi kita, maka kita akan pergi dari sini, jelajahi dunia, bebas merdeka. Baik. Xiao, capek latihan pedang. Ibu sudah membuatkan sup kacang hijau untukmu. Aku sudah susah payah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak peduli pada ibumu? Ibu, setiap kali kamu salah, pada akhirnya aku yang jadi terdakwa. Antara ibu dan anak, tidak perlu membedakan benar salah. Bahkan jika ada, itu karena ibu sedang bingung. Kedepannya ibu pasti akan berubah. Sekarang keluarga Huo sedang dalam masa kejayaan. Yang Mulia sangat mementingkan keharmonisan dalam pernikahan. Masalah perceraian, mari kita tunda dulu. Kamu tiba-tiba sangat perhatian padaku. Ternyata hanya ingin aku menarik surat cerai itu. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Saat aku berusia 13 tahun, baru saja mewarisi gelar, kamu langsung mengirimku ke medan perang. Itu juga demi kebaikanku? Waktu itu aku terpaksa oleh Kidon. Kalau kamu, bagaimana keluarga Huo bisa kembali ke kejayaan masa lalu? Kamu tidak pernah peduli dengan keselamatanku, kamu hanya memanfaatkanku. Kalau aku bisa selamat dari medan perang, itu karena aku adalah jenderal muda, bintang perang yang lahir alami, bahkan jika aku gugur, aku akan mendapatkan nama pahlawan. Bagaimanapun juga, itu akan membawa kehormatan bagi keluarga. Rencanaanku selama bertahun-tahun membuatmu sukses. Tapi kamu malah menuduhku tidak berperasaan, kalau tahu akan seperti ini. Aku seharusnya mencekikmu sejak dulu. Besok aku akan masuk istana, memohon pada Yang Mulia untuk dikirim ke perang di utara. Dengan prestasi perang, aku akan meminta lebih banyak kemakmuran untuk keluarga Marquis. Sekarang, kamu puas? APA maksudmu dengan perkataan itu? Perang ini, anggap saja sebagai pembayaran hutang atas pengasihanmu. Setelah aku kembali, aku akan membawa Xin pergi dari sini, dan tidak akan pernah kembali. Ribet apa sih? Semua ini karena kamu tidak berguna. Meskipun kamu sudah berpura-pura, apa gunanya? Bahkan Huo Qixia saja tidak bisa kamu kendalikan. Ibu, aku tidak terima. Jiang Xin dan Yewan, ibu dan anak itu. Semuanya jahat. Menghadap permaisuri. Sudah kudengar dari Yang Mulia.
Tentang permohonan Ningguan Marquis untuk berperang, kamu pemberani dan ahli dalam perang. Itu adalah keberuntungan bagi kerajaan kita. Terlalu dipuji, permaisuri, melayani negara adalah kewajiban seorang hamba. Gerbang istana akan segera ditutup. Ningguan Marquis, segeralah pergi dari istana dan berangkatlah ke medan perang. Setelah kamu kembali dengan kemenangan, aku akan memohon pada Kaisar untuk mengadakan pesta dan merayakan bersamamu. Terima kasih atas kebaikan permaisuri. Hamba sangat berterima kasih. Permaisuri, Anda biasanya suka ketenangan. Jarang menghadiri pesta di istana. Sekarang, ingin mengadakan pesta khusus untuknya. Jika Xiaoer tidak meninggal muda, sekarang, seharusnya sudah sebesar dia. Itu semua adalah kejadian 20 tahun yang lalu. Meski sudah lama berlalu. Saat aku menutup mata, aku masih ingat. Sisa kehangatan di tubuhnya, ingat tanda lahir seperti bulan sabit di belakang lehernya. Saat itu dia masih sangat kecil. Ketika itu, Pangeran Cheng demi mendapatkan tahta, menyiapkan pembunuh di jalan kami dan Kaisar kembali ke ibu kota. Kalau bukan karena Xiaoer terus menangis, Kaisar khawatir akan pembunuh. Bagaimana mungkin aku tega berpisah dengannya, membiarkannya menjadi hantu yang kesepian. Nyonya, atas perintah Tuan Hou, akhir-akhir ini hamba selalu mengawasi Qin Ruo diam-diam dan benar-benar mendengar beberapa hal. Apa itu? Saat itu mereka bertengkar, membicarakan sesuatu, meniru putri kandung Nyonya tua. Kemudian melemparkan liontin ini keluar. Liontinku, putriku. Meniru. Ini diberikan oleh ibuku. Ibumu. Yewan sangat yakin liontin itu milik Qin Ruo. Tetapi setelah mendengar asal-usul liontin itu, dia mulai ragu. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Silakan pergi dulu. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Siapapun bisa menjadi ibuku. Bagaimana mungkin dia? Kalau dia, aku dan Qi Xiao. Bukankah itu incest? Satu-satunya yang tidak bisa kulepaskan adalah tidak bisa menemanimu menemukan keluarga dekat. Guru. Apa yang harus kulakukan? Kalau bukan karena obatmu yang benar-benar bisa menyembuhkan tulang dingin, aku sudah mengusirmu keluar dari Hou Menshasen setelah pesta ulang tahun. Nyonya sangat baik hati. Pergilah, jangan mengganggu di sini. Baik. Untuk apa kamu datang, kalau bukan karena si iblis jelmaanmu? Qi Xiao tidak akan menjauh dariku. Jika kamu punya putri, apakah kamu akan memanggilnya iblis jelmaan juga? Tentu tidak. Putriku Yewan memang luar biasa. Tidak sepertimu, yang hanya bisa merayu pria dan bersikap sombong di atas ranjang pria. Bagaimana jika aku katakan, aku adalah milikmu? Bagaimana jika aku katakan, aku adalah anak kandungmu? Buruk sekali. Marquis gugur dalam perang. Jenazahnya tidak ditemukan. Apa katamu? Marquis gugur dalam perang. Jenazahnya tidak ditemukan. Bagaimana mungkin? Ibu Ruo. Akhirnya ibu datang menjengukku. Cepat ikut aku pulang ke rumah. Tapi aku sudah diceraikan, bagaimana bisa pulang? Qi Xiao sudah meninggal, saat kembali ke rumah, katakan saja kau mengandung anaknya. Pastinya tidak ada yang berani menghalangi. Tapi kita belum pernah berhubungan. Takut apa? Dulu aku bisa menipu semua orang, sekarang aku juga bisa. Nyonya muda, Anda baru saja bangun. Dokter bilang, Anda harus beristirahat. Nyonya muda. Anda bisa pergi dulu. Kakak Huo. Ruo datang terlambat. Keluar.
Kakak Huo gugur demi negara. Aku datang untuk berduka. Apa salahnya? Kau menangis di sini hanya akan mengotori ruang duka. Kau pikir setelah dia pergi, seluruh rumah Marquis akan menjadi milikmu? Setidaknya bukan milikmu. Wanita yang diceraikan, aku beritahu kau. Aku mengandung anaknya. Qin Ruoruo, Shi Xiao sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia punya anak denganmu? Kalau tidak percaya, tanya saja langsung padanya. Asal orang luar percaya. Sudah cukup. Berhenti, kau mau memutuskan garis keturunan keluarga Huo. Sampai saat ini, kau masih terus memihak padanya. Apakah kamu tahu, dia bukan anak kandungmu? Apa? Apa kamu tidak pernah berpikir mereka semua membohongimu? Jiang Xin, kamu gila ya? Bicara apa sih di sini? Qin Ruoruo itu anak kandung Sulan. Dia yang menyamar sebagai diriku. Membuatmu mengira anak kandungmu adalah dia. Meski aku tidak tahu dari mana kamu mendengar ini, tapi aku memang pernah melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Ruoruo. Dulu aku sendiri yang menyerahkan anakku kepada Sulan untuk dibesarkan, masa aku bisa salah? Jiang Xin, kamu demi mengejar kekayaan, sungguh tidak tahu malu. Apa kamu begitu percaya pada Sulan? Bagaimana jika dia membuang anakmu? Kamu Juga mencuri giok itu. Bagaimana kamu bisa mengenali anakmu sendiri? Nyonya, aku setia pada Anda. Mana mungkin tega membuang nona kecil? Jiang Xin, kamu sendiri yang berhati jahat. Jangan salahkan orang lain. Jelas-jelas kalian berdua yang merebut sarang burung. Siapa yang lebih kejam? Kurang ajar, apa anakku? Bukan Ruoruo tapi kamu. Ya, Lihat dulu diri sendiri. Pantas keluar dari perutku. Cepat panggil orang, kunci dia di gudang kayu, agar tidak mempermalukan diri. Kamu sombongnya mana? Bisu ya? Kamu pikir dengan mengatakan kebenaran, bisa menjatuhkanku? Mimpi kali, bodoh. ya, aku yang terlalu bodoh. Mengira kenyataan bisa menghancurkan prasangka. Minum ini. Setelah kamu mati keracunan, aku akan umumkan kamu mati karena mengikuti suami. Sehingga seluruh rumah Marquis akan menjadi milikku. Ayo. Kenapa tiba-tiba hatiku terasa sangat sakit? Apakah ini karena obat yang aku minum tadi? Obat ini ternyata tidak berguna, tubuhmu masih dingin seperti tulang. Apa? Benar sekali, aku sudah meneliti tulang dingin selama bertahun-tahun. Tidak mungkin salah. Lalu bagaimana dengan Ruoruo? Dia sejak awal bukanlah tulang dingin. Dia hanya memiliki tubuh biasa. Dia bukan. Apakah dia benar-benar bukan anakku? Bukan aku yang mencurinya. Giok, itu pemberian ibuku. Jadilah anakku. Sayangnya, kamu tidak beruntung. Tidak terlahir di keluarga kaya. Apakah anakku bukan Ruoruo tapi kamu? Ya, Aku? Apa yang telah aku lakukan? Jangan melawan, ini hanya akan membuatmu mati lebih menderita. Tunggu aku bertemu dengan Xin. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Xin, tunggu aku. Xin. Kenapa Yoan memanggil namanya? Ibu salah, ibu tidak bisa melihat dengan jelas. Ibu minta maaf padamu, Xin.
Buka matamu dan lihat ibu. Tulang dikembalikan pada ayah. Daging dikembalikan pada ibu. Apa yang kamu berikan padaku? Aku juga sudah. Melunasinya. Ibu minta maaf padamu. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Sin. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan ada hubungan lagi. Sin. Jangan. Ibu. Kamulah yang membunuh anakku, ibu. Apa yang kamu bicarakan, aku adalah anakmu. Kamu bahkan berpura-pura menjadi Sin, penjaga, kurung Kindoruo dan Sulan di gudang kayu. Bagaimana? Racun bertemu dengan tulang dingin di tubuh Nyonya Muda. Menjadi sangat ganas dan sulit diatasi. Saya hanya bisa menggunakan jarum untuk sementara memperlambat penyebaran racun. Setidaknya dalam setengah bulan. Pastikan Nyonya Muda aman. Lalu bagaimana setelah setengah bulan? Setelah setengah bulan, jika racun menyebar ke seluruh tubuh, tidak ada lagi cara untuk menetralkannya, bahkan jika Hua Tuo hidup kembali, tidak akan bisa menyelamatkannya. Anda telah berpraktik selama puluhan tahun. Pasti kenal banyak ahli medis. Sebarkan berita bahwa saya mencari dokter. Asalkan bisa menetralkan racun ini, meskipun harus menghabiskan seluruh harta. Saya tidak akan menyesal. Ya. Saya terlalu bodoh membuat Anda seperti ini. Lapor Nyonya, Kindoruo yang dipukul masih tidak tenang. Di gudang kayu, dia berteriak-teriak ingin bertemu Anda. Bagaimana? Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ada orang? Bawa saya menemui Yewan. Saya tidak. Saya salah. Masih sangat panas. Ibu, baik, saya akan memintanya mengobati Anda. Setelah sembuh, kita akan keluar. Sebelumnya Anda menikah Sin. Sekarang ibu Anda akan mati sakit di gudang kayu. Ini adalah karma yang pantas Anda dapatkan. Jangan lupa, satu-satunya anak Huo Qixiao ada di sini. Sungguh gila. Tidak ada janin di perut Anda, berkat Anda. Orang luar mengira saya hamil. Jangan pikir saya tidak tahu. Sekarang hanya saya yang berpura-pura hamil. Melahirkan seorang anak untuk mewarisi gelar. Anda bisa terhindar dari gelar yang akan jatuh ke tangan cabang lain. Jika Anda ingin terus memegang kekuasaan di kediaman Marquis, bekerja sama dengan saya. Setelah 10 bulan, carilah seorang bayi laki-laki bagi Anda. Bukan hal yang sulit, kan? Mencari bayi laki-laki sungguh bukan hal yang sulit. Besok mulai, aku akan memberitahu orang. Qixiao pernah menginap di rumah dansa. Penari itu membawa anaknya untuk mengakuiku sebagai ayah. Dan anak yang kau sebut sebagai anak yatim hanyalah tipu muslihat untuk merebut perhatian. Siapa yang akan mewarisi gelar itu? Aku yang menentukan. Kau siapa lagi? Bagaimana mungkin? Meski aku dan Sin selalu bertentangan. Tapi aku tak pernah berniat mengambil nyawanya. Sedangkan kau, secara diam-diam menggunakan racun. Dan berbohong bahwa aku yang ingin membunuhnya. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan. Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Ibu, jangan menakutiku, Ibu. Kita pasti akan menikmati kekayaan. Pasti. Sudah 3 hari, mengapa belum ada yang datang untuk menyembuhkannya? Belakangan ini, di Gunung Qingcheng di luar negeri, ada seorang ahli, mengaku sebagai dewa pengobatan, ahli dalam pengobatan. Bahkan permaisuri pun mendaki gunung untuk meminta obat. Tapi apa? Tapi dia sudah menutup pintu dan menolak pasien hingga hari ini. Meski masih ada yang mendaki gunung untuk meminta obat.
Tapi semuanya pulang dengan tangan hampa. Aku harus mencoba. Nyonya, berhenti. Tuan saya sudah menutup pintu sejak kemarin. Silakan Nyonya pulang saja. Putri saya sudah satu kaki masuk ke pintu kematian. Bagaimana bisa pulang? Nyonya. Apa maksud Nyonya? Melepas hiasan kepala, berpakaian sederhana, bersujud 3 kali 9 kali. Hanya meminta dewa pengobatan memberikan obat untuk menyelamatkan nyawa putri saya. Minta dewa pengobatan memberikan obat. Nyonya, mengapa repot-repot seperti ini? Lebih baik pulang saja. Tidak bertemu dewa pengobatan. Aku tidak akan pulang. Minta dewa pengobatan memberikan obat. Aku tidak bermaksud melanggar aturan Anda. Hanya saja, putri kecil saya di rumah terkena racun mematikan. Hanya memiliki waktu hidup setengah bulan. Hanya dengan obat dari dewa pengobatan, baru ada harapan untuk sembuh. Minta dewa pengobatan memberikan obat. Xin, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Saya adalah dewa pengobatan. Saya sudah berpraktek sebagai tabib selama puluhan tahun dan telah bertemu dengan banyak orang yang mencari obat. Di antara mereka, hanya kamu yang memiliki ketulusan hati yang paling murni untuk menyelamatkan anakmu. Cukup untuk membuat saya membuat pengecualian untukmu. Resep ini bisa menyembuhkan segala jenis racun yang aneh di dunia. Cepat bawa pulang dan selamatkan putrimu. Akar manis, jahe, bahkan menggunakan daging sebagai bahan obat. Siapkan bahan-bahan obatnya dan bawa pisau. Nyonya. Cepat pergi. Baiklah, bawa dan rebus obatnya. Ya. Xin, ibu akan melakukan apa saja untukmu. Obat ini sudah hampir habis, mengapa dia belum juga bangun? Tidak hanya racun dalam tubuhnya, tulang dinginnya juga sudah sembuh. Seharusnya, dia sudah bangun, kecuali... Kecuali apa? Kecuali Nyonya muda tidak memiliki keinginan untuk hidup. Jika tidak ada keinginan untuk hidup, meskipun sembuh, tidak akan ada gunanya. Xin, jangan. Hiduplah, jangan. Marquis. Terima kasih. Sekarang saya pikir, orang utara itu benar-benar bodoh. Mendengar kabar kematian palsu Anda, mereka langsung menyerang pasukan kita di malam hari. Jika mereka tidak tertipu, bukankah itu sia-sia? Akting kematian palsu saya. Anda tidak melihat wajah mereka ketika mereka dikalahkan. Seperti melihat hantu. Jangan banyak bicara, cepat naik kuda dan berangkat. Ya. Bau apa ini? Sangat busuk. Nyonya menyuruh saya membawakan makanan untuk kalian. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan memeluknya? Ah. Ada orang mati. Ah. Bunuh Jiang Xin, saya akan menjadi nyonya muda.
kamu tidak mati. Sebelum saya melunasi hutang budi Anda, saya belum akan mati. Lihat kamu, selalu serius. Selama kamu pergi, ibu juga sudah mengerti. Kinruo itu berhati ular. Kamu dan Xin adalah pasangan yang cocok. Saya tidak ingin memikirkan kebenaran dalam kata-katamu. Jasa perang dan hadiah semuanya untukmu, aku hanya ingin Xin. Apa yang kau lakukan padanya lagi? Aku tidak. Selama kau pergi dari rumah, banyak hal terjadi di kediaman ini. Dengarkan ibu selesai bicara, Cukup. kau akan tahu. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Kau tidak mau bilang, aku akan mencari sendiri. Mengapa kau bisa tidur nyenyak di sini? Sementara aku harus makan di gudang kayu. Dan wajahku? Semuanya salahmu. Wajahku hancur. Kau juga harus ikut merasakannya. Oh. Kinruo, kau berani menyakiti Xin. Wajahmu. Kalau berani, bunuh saja aku. Tidak perlu aku yang melakukannya, kematianmu akan diputuskan oleh hukum. Shilei. Bawahan di sini. Kinruo telah meracuni istri utama Markuis, bawa dia ke kantor prefektur untuk diinterogasi. Ya, ayo pergi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku, kalian semua akan mati buruk. Tidak apa-apa. Ada keributan besar di kediaman ini, tapi Xin masih terus tertidur. Apa yang kau lakukan padanya? Setelah kau pergi, gadis jahat itu membujuk Xin untuk minum racun. Meski tidak mati, tapi terus tertidur. Apa? Aku sudah memberinya penawar. Lihat, aku bahkan memotong dagingku untuk membuat ramuan. Kau pikir aku akan percaya lagi pada omong kosongmu? Qi Xiao, aku benar-benar ingin berbuat baik padanya. Berbuat baik padanya? Dia akan menjadi seperti ini. Aku tidak ada gunanya bicara lagi denganmu. Kau mau membawanya kemana? Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan denganmu. Tidak lagi sebagai ibu dan anak, urusanku bukan urusanmu. Markuis. Apakah tabib yang baru saja dipanggil sudah diantar pulang? Bawahan sudah mengantarnya. Tabib meminta saya untuk menyampaikan. Meskipun istri sekarang koma, tapi selama tubuhnya baik-baik saja, masih ada kemungkinan untuk bangun. Baik, aku mengerti. Anda benar-benar akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya pernah beristirahat di sini untuk memulihkan diri. Sudah sangat familiar dengan lingkungan sekitar. Apalagi, ini adalah rumahnya. Jika istri tidak kunjung sadar, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan terus menunggunya sampai dia sadar. Bahkan sampai rambut saya memutih. Hingga minyak habis dan lampu padam, saya akan tetap menunggu. Di istana, sudah disiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Semua orang menunggu Anda kembali. Cari beberapa pelayan yang teliti untuk merawatnya. Saya akan segera kembali. Para menteri. Ningyuan Hou. Hari ini, para menteri merayakan prestasi Anda. Mengapa Anda masih terlihat murung? Para menteri merayakan prestasi Anda, tapi melihat Anda. Mengapa Anda terlihat murung? Menjawab yang mulia. Gelas anggur ini, sebagai permintaan maaf kepada Yang Mulia dan Permaisuri. Hari yang bahagia, mengapa harus begitu kaku? Qi Xiao, apakah Anda sudah menikah? Menjawab Permaisuri. Jika Permaisuri melihatnya, pasti akan menyukainya seperti saya. Kapan Anda akan membawanya kemari? Biar saya melihatnya. Saya pasti akan membawanya untuk bertemu Permaisuri. Mungkin efek anggur sudah naik ke kepala. Saya baru saja melihatnya. Ada satu momen. Seperti melihat putra mahkota.
Yang mulia, dia adalah orang dari keluarga Huo. Bagaimana mungkin dia seperti putra saya? Jika Anda merindukan putra Anda, kenapa tidak memanggilnya kembali dari wilayahnya untuk menemani kita? Apakah Yang Mulia terluka? Tidak apa-apa. Kenapa diam saja? Cepat panggil tabib. Darah sudah berhenti, lukanya tidak dalam. Setiap hari oleskan obat secara teratur. Qi Xiao, saya punya resep obat di sini. Saya menghadap permaisuri. Tanda lahir ini, saya tidak akan salah. Anda adalah Xiaoer, Anda tidak mati. Saya bodoh, tidak mengerti apa yang permaisuri katakan. Anda masih dalam keadaan telanjang. Saya dan Yang Mulia membawa Anda kembali ke ibu kota. Tidak disangka bertemu dengan pembunuh di tengah jalan. Terpaksa karena situasi. Kami terpaksa berpisah denganmu. Aku kira kau sudah meninggal saat kecil. Tak kusangka. Boleh jadi tanda lahir itu hanya kebetulan saja. Hamba hanyalah seorang prajurit biasa. Hari ini bisa beristirahat di kamar Baginda sudah merupakan kehormatan besar. Tidak berani mengaku sebagai keturunan kerajaan. Bagaimana mungkin tanda lahir dan usianya cocok? Wajahmu mirip dengan pangeran mahkota. Kamu dan dia adalah saudara kandung. Apakah aku benar-benar keluarga kerajaan? Ini dugaan yang terlalu mengada-ada. Yang Mulia, dia telah dibesarkan keluarga Huo selama lebih dari 20 tahun. Reaksinya wajar saja. Mengenali kerabat. Tidak bisa terburu-buru. Baik. Hamba menghadap permaisuri. Silakan bangun. Nyonya sudah bangun. Dia sedang menantimu pulang di rumah. Yang Mulia, hamba masih ada urusan penting di rumah. Mohon izin hamba untuk pamit dulu. Apa maksudmu sudah bangun? Apakah istrinya sakit? Selidiki hal ini untukku. Baik, oh ya, bukan hanya itu. Semua hal yang terjadi di rumah Ningyuan Hou, kamu harus menyelidikinya dengan jelas. Baik, aku ingin tahu. Apa yang dialami Xiaoer selama bertahun-tahun ini? Xin, bagus sekali. Kamu akhirnya bangun. Jika aku dan Qi Xiao bukan saudara, mari kita bercerai. Apakah karena ibuku? Tenang saja. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya, kamu tidak akan lagi diperlakukan buruk olehnya. Bukan begitu. Yewan pernah melahirkan seorang putri, dan telah lama berpisah dengannya. Setelah Sulan mengetahui kabar ini, dia menyuruh Qin Ruoruo berpura-pura sebagai putrinya, padahal putrinya yang sebenarnya adalah aku. Hubungan sedarah adalah perbuatan sumbang, akan dicaci maki oleh dunia. Kita. Jangan tinggalkan aku. Sekarang hanya kamu yang kumiliki. Tapi aku tidak ingin kamu. Aku tidak peduli. Entah itu sebagai saudara, atau suami istri. Yang penting kita bisa bersama. Itu sudah cukup. Biarkan aku berpikir lagi. Jangan lihat aku. Asalkan kamu ceritakan apa yang terjadi di istana. Aku akan melepaskanmu. Aku bilang. Sudah kubilang, lepaskan aku.
Lepaskan aku. Berani-beraninya menyakiti permaisuri. Inilah akibatnya. Di dunia ini ada orang yang begitu kejam. Aku tidak tahu apakah Xiaoer menderita. Yewan sebagai ibu mertua, menyiksa menantu. Sebagai orang tua, juga menyiksa anak perempuan, ambilkan pena. Yang Mulia ingin. Wanita berhati ular seperti ini. Bagaimana bisa terus mengurus Marquesate, apalagi dia menyamar sebagai bangsawan. Sudah melakukan kejahatan menipu raja, HM. Kudengar kamu sudah bangun, sengaja datang menjenguk. Kamu baru sembuh, harus istirahat yang cukup. Biarkan ibu yang mengurus ini. Tidak perlu. Kamu sudah sangat membenciku. Mengapa masih berpura-pura di sini? Lagi pula, ibuku sudah lama meninggal. Dulu, saat kamu diracun. Semua itu perbuatan Kinruo sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Jika Kinruo benar anakmu, meskipun kamu tidak tahu, saat suatu hari terbongkar, kamu pasti akan rela menanggung dosanya. Jika kamu tidak sengaja melakukan kesalahan, ibu tentu rela menanggung semua dosamu. Aku tidak butuh. Apa? Hubungan ibu anak seperti kamu yang tidak bisa membedakan benar salah, menginjak orang lain di atas ketidakberuntungan, hanya membuatku merasa malu. Kembalikan padamu. Kita ibu dan anak sudah terpisah. Apakah Anda benar-benar harus begitu kejam? Xin, lihat aku. Lepaskan. Aku peringatkan kau untuk tidak pergi. Jangan salahkan aku. Ada sesuatu antara aku dan dia. Yang Mulia Pangeran kedua. Pangeran? Yang Mulia, Pangeran kedua. Apa yang bisa Anda tegur? Pada awalnya, Anda bertanggung jawab atas Houfu dengan mengorbankan bayi laki-laki, ganti anak kandungnya sendiri. Juga berbohong tentang melahirkan saudara ipar. Dia adalah darah kerajaan. Apa yang dia katakan itu benar. Sekarang, bahkan Yang Mulia tahu. Anda harus berpikir jernih. Kembali ke Yang Mulia. Saya tahun itu memang telah melakukan ini. Akhirnya aku mengerti. Apa yang tidak bisa saya dapatkan sejak kecil. Peduli dan cinta. Ternyata aku tidak cukup baik. Tapi karena aku bukan. Sampai hari ini, kau tidak bisa. Aku juga mengalami kesulitan. Apapun alasannya, kau melakukan kejahatan. Dekrit ke. Feng Tian membawa hari kaisar. Wanita yang bersalah Ye memenangkan gelar. Mengabaikan hukum. Setelah mengabaikan hubungan manusia, kejahatan memutilasi darah dan daging. Seharusnya digantung. Tapi baca dagingnya. Dibutakan. Dia telah membesarkan pangeran selama bertahun-tahun. Jangan mati. Hari ini menelannya dan menjadi budak. Bekerja di pengadilan sepanjang hari. Pendamaian ini. Di sini. Dosa Yuan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah bertemu ayah dan ibu. Anak baik bangun di antara orang yang dicintai. Tidak perlu melakukan ini. Xiaoer memang benar. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah sangat menyukaimu. Meskipun Yuan telah melakukan kejahatan besar, dia tetap adalah ibumu. Kami minta maaf telah menghukumnya. Ibu terlalu serius. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh King Feng Jushi. Jika bicara tentang keluarga, aku hanya menganggapnya sebagai keluarga. Hari ini, aku akan mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa kalian adalah pangeran. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di Istana Changxin sebagai ganti atas penderitaan selama ini. Karena perpisahan kita. Terima kasih, ayah. Anak, masih ada satu hal lagi. Katakan. Kasus penusukan di pesta istana. Serahkan saja pada anak. Langka sekali kamu punya bakti seperti ini. Pergilah. Ya.
Selama setengah bulan ini, sudah makan banyak obat dan makanan bergizi. Seharusnya tubuh sudah membaik. Tapi denyut nadi istri. Selamat, istri sedang hamil. Benarkah? Saya sudah berpengalaman puluhan tahun, tidak mungkin salah melihat. Saya akan kembali ke rumah sakit Kaisar untuk membuatkan obat penenang untuk istri. Tidak mengganggu Anda dan istri lagi. Bagus sekali, akhirnya kita punya anak sendiri. Tapi menjadi orang tua adalah hal tersulit di dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Jangan khawatir. Pasti kamu akan menjadi ibu yang baik. Mencuci atau tidak, sama saja. Kamu buta ya, istri kedua sedang hamil. Dia mengandung cucu pertama Kaisar. Pada saat penting seperti ini, jika ada yang mengirim barang kotor yang mengganggu tuannya, meskipun punya 10 kepala, tidak akan cukup untuk dipenggal. Jual saja untuk mendapatkan uang, lalu tukar dengan bahan makanan dari dapur istana, untuk membuat sup bergizi untuk Xin. Siapa yang masih di luar Yiting pada jam segini? Oh, kamu. Bersembunyi-sembunyi, bawa apa itu? Serahkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang budak berdosa seperti kamu. Apakah kamu mencurinya? Tidak, aku tidak. Ini adalah tabunganku sejak di luar istana. Sudah larut malam, masih saja membuat keributan. Aku menemukan bawahan yang tidak jujur. Sedang menanganinya, tidak sengaja mengganggu Nyonya Chao. Kamu pergi dulu, aku ada yang ingin dibicarakan dengannya. Baik, Xin, bagaimana kabarnya? Apakah dia masih sering muntah? Putri kedua, dia dirawat oleh tabib, semuanya baik-baik saja. Justru kamu. Kamu keluar dari Ting di malam hari, mau apa? Aku ingin menjual benda ini untuk mendapatkan uang. Mengumpulkan bahan untuk membuat sup untuk Xin. Ini konyol. Dia sudah menjadi putri. Mana mungkin kamu yang merawatnya? Meskipun kamu membuat sup, bagaimana bisa kamu mengirimkannya? Aku dulu banyak berutang padanya. Sekarang hanya ingin menebusnya. Tolong Nyonya Chao memaklumi. Tunggu aku melapor ke Permaisuri. Terima kasih Nyonya Chao, terima kasih Permaisuri. Kenapa kamu masuk ke Changxin Hall secara diam-diam? Itu kejahatan besar, sekarang tidak ada orang. Cepat pergi, jika ada yang bertanya. Katakan saja kamu bekerja untukku. Aku tidak masuk diam-diam. Aku mendapat izin dari Permaisuri, khusus datang untuk menemuimu. Ini resep rahasia dari keluarga ibuku. Baik untuk ibu hamil, minumlah. Aku tidak mau minum, bawa pulang. Xin, apakah kamu benar-benar tidak mau mengakuiku sebagai ibumu seumur hidup? Ya, ketika aku tahu. Kamu adalah ibuku. Kamu tahu di hatiku. Betapa jijiknya aku. Mengapa ibu orang lain baik dan ramah? Sedangkan ibuku sejahat ini. Selalu menghitungiku. Setiap kali aku mengingatmu, yang terlintas adalah kejahatanmu padaku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Maafkan aku, Xin. Dulu aku memang tidak pantas menjadi ibumu. Tapi, Xin, mulai sekarang aku akan berubah. Pasti akan lebih baik padamu. Jangan sentuh aku. Ini adalah Permaisuri. Baginda tiba-tiba sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Mohon segera menuju ke istana Zichen. Baik. Dia terbakar, bawa dia ke rumah sakit kekaisaran untuk diperiksa. Baginda sebenarnya sakit apa? Laporan kepada Permaisuri, denyut nadi Baginda. Sangat rumit. Seperti ada dan tidak ada, hamba tidak mampu.
Sementara ini, tidak bisa mendiagnosis penyebab sakit Baginda. Hanya bisa memberikan obat sesuai dengan gejala yang mirip. Mohon Permaisuri mengampuni. Kamu adalah kepala rumah sakit kekaisaran. Bahkan kamu tidak bisa mendiagnosis. Keluar. Ibu Ratu, hamba pernah belajar pengobatan bersama guru. Biarkan hamba tinggal di istana untuk merawat ayahanda. Tidak boleh, kamu sedang hamil. Kondisi kehamilan hamba stabil, hanya merawat. Tidak akan ada masalah. Hamba tinggal di istana, bisa bersama tabib mempelajari penyakit ayahanda, mencari penyebabnya secepatnya, memberikan obat yang tepat. Denganmu di sini, aku merasa tenang. Ada kabar tentang pembunuhan. Kemarin Shilei mengirim pesan, sudah menemukan orang yang terkait. Sore ini akan membawa orang itu kembali ke ibu kota. Cepat selidiki sampai tuntas. Baik. Agar ayahandamu cepat mendapatkan kebenaran. Aku pergi ke penjara untuk interogasi. Paling cepat setengah hari, paling lama 3 hari, saat aku tidak ada. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Hari ini Yewan datang menemuiku dan membawakan sup. Dia adalah orang yang bersalah. Bagaimana bisa masuk ke istana Changxin? Ibu Ratu kasihan padanya karena cintanya pada anaknya. Secara khusus mengizinkannya, tapi hari ini aku bertengkar dengannya dan menumpahkan sup di tangannya, membuatnya terluka. Jika ini terjadi di masa lalu, aku pasti merasa senang, tapi hari ini aku merasa bersalah padanya. Sepertinya aku melunak padanya. Dia terluka karena kamu. Merasa bersalah itu wajar. Awalnya aku pikir, aku akan membencinya seumur hidup. Tapi seumur hidup itu terlalu panjang, sampai cukup untuk menghilangkan kebencianku. Waktu kecil. Aku juga mengira akan selalu mencintai dan menghormatinya. Tapi sekarang, aku dan dia seperti orang asing. Hari-hari ke depan tak ada yang tahu. Asal kita ikuti hati, itu sudah cukup. Baik, aku tunggu kamu pulang. Barusan yang diberikan kepada Kaisar adalah ramuan penambah darah, tapi entah kenapa, membuat denyut nadinya semakin lemah. Berikan resepnya padaku. Jangan-jangan, rebuskan sup mulberry dan almond dan berikan pada Kaisar. Sup mulberry dan almond sifatnya dingin. Kalau diberikan pada Kaisar, mungkin akan merusak darahnya. Rebus saja, kalau ada apa-apa, semuanya tanggung jawabku. Baik. Denyut nadi jelas, lebih baik dari tadi. Aku tahu penyakitnya apa, Ibu Suri. Kenapa Yin datang? Ibu Suri, hamba sudah menemukan. Siapa kamu? Jawab putri kedua. Dia adalah putra mahkota. Setelah aku dewasa, ayah mengirimku ke wilayah kekuasaan, jarang kembali ke ibu kota. Adik ipar tidak mengenaliku itu wajar. Salam hormat pada putra mahkota. Ibu Suri, hamba sudah menemukan penyakit ayah. Penyakit yang diderita Kaisar sangat langka. Penyakit saling melahirkan. Cara mengobatinya sederhana, hanya perlu melawan racun dengan racun. Kamu tahu Kaisar sakit, langsung pulang malam ini. Pasti sangat khawatir dengan penyakit ayahmu. Sekarang dengar adik iparmu bilang, bisa tenangkan. Adik ipar ahli pengobatan, aku sangat kagum. Mencuci pelan-pelan, kalau sudah malam. Aku lambat karena tangan terluka. Siapa pelayan yang tidak punya luka? Hanya kamu yang istimewa. Cuci beberapa kali, kerja akan cepat. Menggunakan kekuasaan untuk menyiksa pelayan. Pergi sendiri ke kantor dalam negeri untuk menerima hukuman, kalau ada lagi dikeluarkan dari istana. Baik. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku. Untuk memperbaiki kebiasaan buruk di istana. Penyakit saling terkait, sering terjadi di daerah lembab dan panas. Jika bukan di sini, maka hanya ada satu penyebabnya. Keracunan. Harus segera memberitahu Ibu Suri, ada yang meracuni ayahanda. Kau membawa pasukan masuk ke istana, dan ingin mengurungku di sini. Apakah kau ingin memberontak? Awalnya aku ingin menunggu hingga ayahanda mangkat. Baru aku bisa mewarisi tahta dengan sah.
Tapi Jiang Xin merusak rencanaku. Penyakit ayahandamu adalah ulahmu. Ya, Ibu Suri. Aku dikurung di wilayah kekuasaanku selama 8 tahun. Sekarang tidak hanya ada adik, tapi juga seorang keponakan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kau benar-benar gila demi tahta. Kau tega membunuh ayahandamu sendiri. Bukan hanya dia, tapi juga adik keduaku dan anaknya. Kerabat sedarah, di matamu, sebenarnya apa artinya? Tidak ada artinya. Aku harus segera keluar dari istana dan memberitahu Qi Xiao sebelum dia menangkapku. Mengapa pengawal datang ke Yeting? Sial, selir pangeran kedua yang sedang hamil ini bisa lari cepat sekali. Jika dia berhasil kabur dan merusak rencana kudeta pangeran, kepalaku pasti tidak akan aman. Bahaya, ada yang ingin mencelakai Xin. Lepaskan aku. Jangan bergerak, adik ipar. Sudah sampai di sini, jangan buang-buang tenaga. Jika aku tidak buang-buang tenaga, aku sudah mati di istana Zichen seperti yang kau inginkan. Kau sudah mendengar semuanya, kan? Tidak heran kau berlari ke gerbang istana. Ternyata ingin memberi kabar. Sayang, usahamu sia-sia. Kau pikir dengan membunuh kami semua, kau bisa duduk dengan aman di tahta? Jangan bermimpi. Kau hanya akan dicap sebagai perebut tahta dan digulingkan oleh para menteri. Kalau begitu, aku akan membedah perutmu. Biarkan kamu bersatu dengan keponakanku di alam baka. Kenapa kamu keluar? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yewan. Xin, aku mohon. Jangan membenciku lagi. Baik. Aku tidak membencimu lagi. Semoga selalu aman. Jangan. Benar-benar bodoh. Mengro Duri. Bisa membuatmu selamat dariku. Siapa? Yang seharusnya mati adalah kamu. Kenapa kamu selalu bersaing denganku? Aku menjadi anak tunggal selama 28 tahun. Tapi kamu malah bersaing denganku. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut tahta darimu. Kamu yang serakah, bahkan tega menyakiti keluarga sendiri. Mereka menantimu pulang untuk mewarisi tahta. Kalau tidak, kenapa aku dikurung di wilayah ini selama bertahun-tahun? Dari awal, kamu sudah salah paham. Xin, syukurlah aku tidak terlambat. Setengah jam yang lalu, aku baru tahu rencana pemberontakan pangeran pertama. Pembunuhan di pesta istana juga ulahnya. Dia menangkis pedang untukku. Apa katamu? Sebelum dia meninggal, dia ingin mengatakan banyak hal padaku, tapi dia terus mengeluarkan darah. Tanahnya dingin. Urus jenazahnya. Semoga selalu aman. Tanpa beban. Kalimat terakhirnya sebelum meninggal. Masih mendoakan keselamatanku. Aku sudah memaafkanmu. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus bersamamu. Kini kamu mati untukku. Tapi aku tidak sempat bilang, hatiku meleleh. Qi Xiao. Aku tidak punya ibu lagi.
Dekrit kerajaan datang. Dengan perintah dari langit, Kaisar mengumumkan. Pangeran kedua telah membuktikan kesetiaannya dengan menumpas pemberontakan di istana dan melindungi Kaisar. Jan Gerahi gelar putra mahkota, dan istrinya, Nyonya Jiang, juga dinobatkan sebagai putri mahkota. Karena keahliannya dalam pengobatan, yang telah menyembuhkan Kaisar. Diberikan hadiah emas 10.000 tael, 30 guci mutiara dari Laut Selatan, 10 butir mutiara malam, dan 50 peti perhiasan lainnya. Demikianlah keputusan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Kini Kaisar telah pulih kesehatannya. Ini adalah hari yang bahagia. Bagaimana rencana Yang Mulia dan Putri Mahkota? Keluar dari istana. Ibu, aku baik-baik saja belakangan ini. Hanya sesekali masih terpikir, jika tidak ada pertukaran identitas, bagaimana hubungan kita akan seperti apa jadinya? Tapi bagaimanapun aku memikirkannya, tidak bisa membayangkannya. Ibu, sampai jumpa. Sudah kembali begitu cepat. Di tengah jalan, badan terasa lelah, sangat mengantuk. Kalau begitu, tidurlah di sampingku. Nanti sampai di gerbang istana, aku akan membangunkanmu. Baik. Xin. Gadis ini membuatku kesal. Ibu. Putri bangsawan yang terhormat, tidurnya seperti orang bodoh. Kalau ayah melihatnya, pasti marah. Mengingat ayah, aku jadi kesal. Seharusnya kita pulang ke ibu kota bersama. Tapi dia malah meninggalkan kita berdua dengan pangeran kedua. Dan berbalik memerangi suku barbar. Tanpa pertukaran identitas, kedua orang tua masih ada. Aku seperti dalam mimpi. Apakah hatimu tertarik pada pangeran kedua? Baiklah, sejak King Feng Jushi mengambilmu sebagai murid, aku khawatir kamu terlalu fokus pada pengobatan dan kehilangan perasaan. Setelah ayahmu kembali, aku akan menyuruhnya meminta pernikahan. Baik. Saat kamu tidur tadi, kamu tersenyum bahagia. Apakah kamu bermimpi sesuatu? Hanya bisa mengatakan, mimpi yang indah.